Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai analisa struktur. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari mengenai idealisasi struktur yang terdiri dari beberapa topik bahasan. Yang pertama ada idealisasi atau modelisasi dari struktur yang kita bagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah idealisasi perletakan, contoh aktual dari perletakan seperti apa pada struktur, kemudian kita idealisasikan dalam bentuk struktur. Lalu yang kedua adalah idealisasi struktur dari struktur sebenarnya, kemudian kita idealisasikan agar memudahkan kita dalam perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah pembebanan tributari, di mana kita akan menentukan bagaimana beban pada permukaan datar disalurkan ke berbagai elemen struktural yang digunakan sebagai perletakan. Ada 2 tributari, yaitu plat 1 arah dan plat 2 arah. Kemudian untuk persamaan kesetimbangan, di mana kita akan menghitung kesetimbangan dari sebuah struktur dalam keadaan seimbang, dan ketidaktentuan serta stabilitas struktur. Lalu yang terakhir adalah aplikasi persamaan kesetimbangan. Oke, yang pertama ada modelisasi dari struktur. Analisis struktur, analisis yang tepat dari suatu struktur sulit untuk dilakukan karena beban dan material penyusun strukturalnya hanya bersifat pendekatan saja. Selain itu, titik penerapan beban juga hanya merupakan perkiraan. Oleh karena itu, penting bagi ahli struktur untuk mengembangkan kemampuan dalam memodelkan atau mengidealisasikan suatu struktur sehingga dia dapat melakukan analisis gaya pada struktur tersebut. Untuk idealisasi perletakan, di mana batang-batang struktural terhubung dengan berbagai model tergantung dari maksud perencanaannya. Ketiga jenis sambungan yang paling sering ditentukan atau yang paling sering digunakan dalam struktur yaitu adalah perletakan sendi atau pin, lalu ada perletakan roll dan perletakan jepit. Sambungan yang terhubung dengan pin dan perletakan roller memungkinkan terjadinya rotasi, sedangkan sambungan jepit atau kaku tidak memungkinkan atau tidak mengizinkan rotasi antara sambungan batang, sehingga perletakan jenis ini lebih mahal biasanya di biayanya. Sebagai contoh, pada struktur jalan layang berikut ini, masing-masing elemen pada jalan layang ini dapat dianggap sebagai perletakan sendi roll. Lalu berikut ini adalah contoh aktual dari perletakan sendi dan jepit pada struktur baja. Bisa Anda lihat pada gambar. Dan ada contoh aktual dari perletakan roll dan jepit pada struktur beton. Pada saat kita memilih idealisasi atau pemodelan dari sebuah struktur perletakan, seorang engineer harus mempertimbangkan bagaimana efek dari pemilihan model tersebut terhadap kinerja batang yang akan ditinjau dan apakah asumsi tersebut dapat diterima dalam perencanaan struktur. Silakan perhatikan contoh pemodelan pada perletakan di gambar berikut ini. Terdapat sebuah balok AB yang menopang beban terpusat di P di tengah bentang. Karena jenis perletakan A seperti ditunjukkan pada detail gambar, maka dapat kita idealisasikan sebagai perletakan sendi. Sedangkan perletakan B dianggap tidak ada kekangan, maka dapat dimodelkan sebagai perletakan roll. Gambar pada sebelah kanan atas ini merupakan bentuk aktual dari perletakan sendi pada jembatan, sedangkan gambar pada kanan bawah adalah bentuk perletakan dari roller pada struktur jembatan. Berikut ini adalah jenis-jenis dari perletakan atau tumpuan beserta dengan simbol idealnya dan berupa reaksinya.
Selanjutnya silahkan Anda perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat mengabaikan tebal dari dua batang utama pada struktur tersebut dan mengasumsikan bahwa titik B difabrikasi sebagai titik hubung yang kaku. Artinya dia rigid. Nah, perletakan A dapat dimodelkan sebagai perletakan jepit. Dengan demikian, batang-batang struktur yang diidealisasikan digambar sebagai dua garis yang terhubung dan beban pada kait di ujung batang dimodelkan sebagai beban terpusat, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian berikut ini adalah idealisasi pada sebuah struktur plat dan dapat dilihat pada tampak atas dari plat lantai. Pada balok dengan join jepit dapat kita idealisasikan menjadi seperti pada gambar di bawahnya. Lalu balok menggantung atau balok cantilever dengan join jepit dapat kita idealisasikan seperti pada gambar berikut ini. Dan satu lagi, idealisasi struktur pada plat dengan rencana pembingkaian yang diidealisasikan bisa Anda lihat pada gambar berikut ini. Kemudian kita masuk ke pembebanan tributari, di mana ketika permukaan datar seperti pada dinding, lantai atau atap yang ditopang oleh kerangka struktural, penting bagi kita untuk menentukan bagaimana beban pada permukaan ini disalurkan ke berbagai elemen struktural yang digunakan sebagai peletakan. Dan biasanya ada dua cara untuk melakukannya. Pilihannya tergantung pada geometri sistem struktur, bahan pembuatannya, dan metode konstruksinya. Semua beban yang ada pada struktur tersebut harus disebarkan atau ditransmisi ke struktur yang ada di bawahnya. Seperti kerangka struktural plat di bawah ini yang terdiri dari lantai beton yang dibentuk di tempat dengan cara pengecoran di tempat menggunakan cetakan logam. Dan beban-beban dari pada plat beton ini akan disalurkan ke baloknya, kemudian baloknya akan menyalurkan ke kolom, dan kolom akan menyalurkannya ke tanah atau konstruksi di bawahnya. Terus seperti itu sampai dia alirkan ke dalam tanah. Kemudian kita masuk ke transmisi beban pada plat dua arah ke balok. Bisa Anda perhatikan pada tanda yang sudah dilingkari ini merupakan balok anak pada segmen A sampai E. Kemudian kita idealisasikan dalam bentuk struktur gelagar seperti pada berikut ini dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll. Lalu untuk balok anak pada segmen C sampai D ini bisa kita lihat idealisasi strukturnya seperti pada gambar berikut ini dengan perletakan sendi di C dan perletakan roll di D, kemudian dibebani merata. Dibebani secara merata, lalu terdapat pula beban terpusat di atasnya. Kemudian berikut ini adalah transmisi beban plat satu arah ke balok, di mana plat betonnya diperkuat dalam dua arah, kemudian dituangkan pada bentuk bidang seperti pada rencana pembingkaian yang diidealisasikan untuk plat satu arah berikut ini. Dan untuk balok yang dilingkari adalah balok yang menahan beban. Yang dikatakan sebagai plat satu arah adalah plat di mana perbandingan panjangnya L2 dibagi L1 lebih besar dari 2. Kemudian bisa kita lihat lagi pada contoh berikut ini di mana terdapat struktur balok, kolom, dan plat. Kemudian rencana pembingkaiannya diidealisasikan seperti pada gambar di B. Lalu balok yang diidealisasikan digambarkan pada gambar C.
Selanjutnya kita masuk ke persamaan kesetimbangan. Sebelumnya dapat diingatkan kembali dari ilmu statika bahwa sebuah struktur atau satu batangnya akan berada pada kondisi keseimbangannya jika batang tersebut menjaga keseimbangannya antara gaya dan momennya. Karena gaya dalam yang dibahas adalah gaya-gaya bidang, maka rumusnya akan menjadi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, atau sigma momen sama dengan 0. Atau kita bisa menggunakan sigma v sama dengan 0, sigma h sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Lalu jika gaya dalam pada suatu titik tertentu pada sebuah batang akan dihitung, maka metodenya akan digunakan metode pemotongan. Artinya metode ini memotong pada sumbu batang di mana gaya dalam akan dihitung, lalu akan dibentuk free body diagram dari batang yang akan dipotong, sehingga persamaan kesetimbangannya dapat diterapkan. Seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini merupakan contoh dari suatu struktur balok yang kemudian kita potong untuk membentuk sebuah free body agar kita dapat menentukan reaksi kesetimbangannya dari reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan reaksi momennya. Selanjutnya kita bahas mengenai ketidaktentuan dan stabilitas struktur, di mana ketidaktentuan untuk suatu struktur koplanar atau struktur bidang paling banyak terdapat 3 persamaan kesetimbangan untuk setiap bagiannya. Maka apabila reaksi kesetimbangannya sama dengan 3 dapat dikatakan sebagai struktur statis tertentu. Dan apabila reaksi kesetimbangannya lebih dari 3 maka dikatakan sebagai struktur statis tak tentu. Dan pada stabilitas struktur, jika nilai reaksinya kurang dari 3 gaya kesetimbangan, maka struktur tersebut dikatakan tidak stabil atau tidak lengkap karena tumpuannya tidak lengkap. Lalu jika reaksi kesetimbangannya melebihi dari 3, maka akan menjadi tidak stabil apabila jumlah reaksi batangnya bersamaan atau paralel, atau beberapa komponen yang membentuk mekanismenya dapat dilipat. Untuk kekakuan parsial, dalam beberapa kasus, struktur atau salah satu batangnya mungkin memiliki gaya reaktif yang lebih sedikit daripada persamaan kesetimbangan yang harus dipenuhi. Struktur ini kemudian akan menjadi struktur yang kaku di sebagian strukturnya. Sebagai contoh, pertimbangkan bagian struktur yang ditunjukkan pada gambar berikut ini dengan diagram benda bebas yang sesuai. Nah, di sini persamaannya tidak akan terpenuhi untuk kondisi pembebanan dan oleh karena itu batang ini tidak akan stabil. Jadi, suatu struktur tidak akan stabil itu tidak masalah, apakah itu ditentukan secara statis atau tidak. Nah, dalam semua kasus, jenis struktur seperti ini harus dihindari dalam praktiknya. Kemudian, berikut ini adalah alur dalam aplikasi persamaan kesetimbangan. Kita mulai dari menentukan jumlah reaksi berdasarkan perletakan pada struktur. Menghitung reaksi perletakan ini diperlukan di setiap struktur pada tumpuannya untuk menentukan spesifikasi desain yang tepat bagi struktur tersebut. Kemudian kita hitung persamaan kesetimbangan momen pada perletakan di tumpuannya adalah sama dengan 0. Lalu kita dapatkan reaksi di setiap perletakan. Kemudian kita cek apakah sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sudah sama dengan 0. Kalau sudah, berarti perhitungan kita sudah selesai. Tapi apabila sigma Fy dan sigma Fx-nya sebagai kontrol ini belum sama dengan 0, berarti kita harus ulang lagi dari awal. Kita lihat lagi jumlah reaksinya, kemudian pembebanannya dan arah-arah gayanya sudah betul atau belum. Berikut ini adalah contoh soal di mana kita akan menentukan reaksi tumpuan yang bekerja pada suatu penampang
pada gambar berikut ini. Di sini bisa Anda lihat semua bahwa terdapat sebuah balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll, kemudian dibebani dengan beban terpusat sebesar 20 kN. Tentukan reaksi tumpuan di A dan di B. Untuk itu kita hitung reaksi di tiap perletakannya dengan menggunakan sigma momen sama dengan 0. Pertama kita tentukan dulu titik acuannya. Kita mulai dari titik acuan di A, berarti kita hitung sigma momen A sama dengan 0. Maka kita dapatkan beban di terpusat ini, di titik C ini, arah jatuhnya beban terhadap tumpuan A adalah searah jarum jam. Maka nilainya akan menjadi positif. Kemudian kita kalikan dengan jaraknya. Lalu ada reaksi di VB yang berasal dari bawah terhadap tumpuan A, arah reaksinya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Maka nilainya akan menjadi negatif. Kemudian kita kalikan dengan jaraknya. Jarak dari tumpuan B ke tumpuan A adalah 10 meter, sehingga kita dapatkan nilai reaksi di B adalah sebesar 10 kN. Kemudian kita tentukan titik acuan di B, berarti kita mencari sigma momen MB sama dengan 0. Kita perhatikan di sini beban terpusat terhadap titik B, tumpuan B, arah jatuhnya bebannya adalah berlawanan arah jarum jam. Maka nilainya akan menjadi negatif. Kemudian dikalikan dengan jaraknya. Lalu reaksi di VA terhadap tumpuan B adalah searah jarum jam, sehingga nilainya positif. Kemudian dikalikan dengan jaraknya yaitu 10 meter. Sehingga kita dapatkan nilai reaksi di VA sebesar 10 kN. Setelah itu kita cek kesetimbangannya dengan kontrol sigma V sama dengan 0. Kita masukkan semua gaya-gaya vertikal yang bekerja. Lalu kita masukkan di sini ada beban P, karena arahnya ke bawah maka nilainya menjadi negatif. Lalu ada nilai VA dan VB yang mengarah ke atas sehingga nilainya positif. Maka sigma V-nya sudah sama dengan 0. Ruas kanan dan ruas kirinya sudah sama dengan 0. Oleh karena itu, berarti perhitungan kita sudah benar. Cukup mudah untuk menghitung reaksi perletakan karena ini baru dasar dan ini hanya berupa beban terpusat saja. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai analisis struktur pada balok. Dan kita akan mulai menghitung dari reaksi perletakan sampai ke diagram gaya dalamnya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.